Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Manajemen Informasi Agribisnis ingin mempresentasikan proses pendampingan 2 UMKM yang sudah kami analisis dan kami bahas selama setengah semester ini. Yang beranggotakan saya sendiri, Melania NIM 165, Tohan NIM 168, Bayu NIM 172, Vina NIM 189, dan Rohmat NIM 204. Dan berikut adalah pokok bahasan yang akan kami bahas dan sampaikan pada presentasi kali ini. Yang pertama ada gambaran UMKM yang akan disampaikan oleh Vina, ada tentang Trello yang disampaikan oleh Rohmat, ada BMC yang disampaikan oleh saya, ada Google Business dan Google Trend yang disampaikan oleh Bayu, dan juga WhatsApp Business yang disampaikan oleh Toha. UMKM yang kita pilih ada dua. Yang pertama yaitu keripik belut Bu Oni. Keripik belut Bu Oni ini merupakan bisnis yang bergerak di bidang kuliner ringan olahan belut. Untuk keripik Bu Oni ini diambil dari nama pemiliknya yaitu Ibu Oni. Lokasi dari pembuatan keripik belut Oni ini ada di area sawah Sidoagung Godean, Sleman. Dan untuk tokonya sendiri, keripik belut Bu Oni ada di area kuliner belut yang ada di Godean. Untuk saat ini, keripik belut Bu Oni sedang mengembangkan berbagai macam rasa dan juga berbagai macam ukuran kemasan dari keripik belut. Untuk nomor teleponnya bisa menghubungi di 087 739 44 1761, dan untuk saat ini juga keripik belut Bu Oni sudah memiliki WhatsApp bisnis. Selanjutnya yaitu kue hamir kentang dapur amanah. UMKM ini merupakan UMKM yang bergerak di kuliner juga, namun kuliner kue hamir, yaitu kue khas yang mempunyai rasa manis yang terbuat dari kentang dan juga labu. Saat ini sedang mengembangkan berbagai macam varian rasa seperti keju dan juga varian rasa dan yang lain, serta varian ukuran kemasan dari kue hamir. Dan untuk lokasinya ini, kue hamir memiliki lokasi toko offline yang ada di Godean, dan juga sudah mengembangkan pemasarannya di toko oleh-oleh Gamping di Ambar Ketawang. Pemilik dari kue hamir ini yaitu Ibu Neni. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Trello. Pada era sekarang, kantor bisa kita pindahkan secara online, di mana di Trello ini merupakan sebuah platform yang bisa diakses menggunakan aplikasi maupun website. Nah, di aplikasi ini kita bisa melakukan diskusi dengan mitra atau kolega-kolega kita, di mana pada pendampingan kali ini kelompok kami menggunakan Trello untuk berdiskusi, satu untuk penentuan mitra, dan juga untuk pembuatan BMC, dan juga untuk melakukan ruang diskusi tentang apa yang perlu kita kembangkan pada setiap UMKM ini. Berikut merupakan screenshot dari Trello kami seperti yang terlihat di kiri. Paling kiri merupakan bagian untuk penentuan mitra UMKM. Yang kedua, melakukan pemfixan atau penentuan, ya itulah, sudah menentukan mitra UMKM. Terus ada juga dalam pembahasan BMC. Dan juga di kanan terdapat discussion room. Setelah kita melakukan diskusi BMC di Trello, kami bisa mendapatkan hasil diskusinya yang bisa teman-teman lihat di PPT. Yang pertama ada bisnis model Canva keripik belut Bu Oni. Untuk customer segmennya tentu kami memilih wisatawan karena keripik belut ini dijual di sentra keripik belut Godean dan juga warga lokal serta ibu-ibu rumah tangga. Kenapa ibu-ibu rumah tangga? Karena ibu-ibu rumah tangga memiliki potensi untuk membeli lebih tinggi.
Lalu customer relationship-nya kami memodelkan ada diskon tiap pembelian 10 kg, ada bisa menerima kritik saran yang selalu kritik saran yang diberikan oleh pelanggan untuk pengusaha atau untuk penjual, lalu ada melalui pelayanan melalui media sosial. Lalu untuk value proposition-nya sendiri yang kami highlight di sini, ada makanan khas Budean dan tempat lain tidak ditemui keripik belut sehingga cocok untuk oleh-oleh wisatawan tersebut. Lalu awet dan tahan lama, memiliki cita rasa yang khas, maksudnya di sini memiliki cita rasa khas keripik belutnya yang tidak tanggung-tanggung. Lalu harganya yang terjangkau sehingga murah untuk dibelikan oleh-oleh. Dan yang terakhir yang kami highlight di sini, wisatawan dapat langsung ke wisata kolam belut sehingga selain membeli keripik belut, mereka juga bisa berwisata ke kolam belut. Lalu di sini ada key activities-nya, tentu ada produksi, promosi, dan juga pemasaran. Key partnernya tentu ada kelompok ternak belut, ada Bank BRI, ada toko-toko oleh-oleh, dan asosiasi UMKM Kabupaten. Lalu untuk key resort-nya juga ada buruh belut, ada toko sembako, toko kemasan, dan tempat sablon stiker. Untuk channelnya sendiri, kami mencanangkan ada Instagram, ada Facebook, ada WhatsApp bisnis, ada marketplace, dan ada toko offline, serta mungkin ada bazar-bazar. Lalu untuk revenue stream-nya, ada penjualan keripik belut tentunya dan juga promosi. Untuk cost structure-nya ada biaya tetap, biaya variabel, dan biaya lain-lain. Next. Dan yang kedua ini BMC tentang kue hamir kentang amanah. Untuk customer segmennya masih sama, yaitu wisatawan dan masyarakat lokal serta ibu rumah tangga. Untuk customer relationship-nya juga sama dengan keripik belut Bu Oni. Untuk value proposition-nya ini yang kami highlight. Yang pertama menggunakan bahan baku kentang dan labu yang segar. Yang kedua isiannya bervarian dan cukup beragam. Yang ketiga tahan lama. Yang keempat harganya terjangkau. Yang kelima cocok untuk semua usia. Dan yang keenam bentuk dan warnanya menarik. Serta kue hamir ini mungkin jarang sekali ditemukan di Jogja, sehingga menjadikan value tersendiri untuk warga kawan ke Jogja bisa membeli di kue hamir Bu Kentang Amanah. Lalu untuk key activity-nya masih sama. Untuk key partnernya kami tentu bekerjasama dengan petani kentang, petani labu untuk mengembangkan potensi mereka. Ada pabrik tepung, pabrik desain kemasan, kios jajanan pasar, dan pasar tradisional. Untuk key resort-nya masih sama. Dan untuk revenue stream, channel, serta cost structure-nya juga masih sama dengan keripik belut Bu Oni. Nah, selanjutnya adalah Google Business. Google Business bertujuan untuk membantu promosi dan pemasaran melalui dunia maya. Salah satunya adalah Google Maps. Informasi yang bisa diberikan antara lain lokasi, jam buka, nomor telepon, dan juga menu. Untuk UMKM keripik belut Bu Oni berlokasi di Jalan Godean, kilometer 10, area sawah Sidoagung, Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Keripik belut Bu Oni ini buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai 9 malam. Sedangkan untuk UMKM kue kamir berlokasi di Sidoarum, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Buka pada hari Senin sampai Sabtu jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Hari Minggu tutup. Lanjut. Nah, kemudian Google Trend. Google Trend bertujuan untuk mengetahui bagaimana tren terjadi untuk suatu hal dalam lingkup waktu maupun tempat. Google Trend pada kue kamir data dalam waktu kurun
12 bulan terakhir mendapatkan grafik berisi tentang jumlah perkiraan user yang menggunakan kata kue khamir, di mana didapatkan hasil pencarian terbanyak berada pada provinsi DIY sebanyak 100 user. Sedangkan untuk tren keripik belutnya sendiri, pencarian menggunakan kata keripik belut perkiraan terbanyak pada bulan Agustus sebanyak 100 user dan grafik pencariannya pun tiap bulan mengalami naik turun. Yang selanjutnya yaitu WhatsApp Business. WhatsApp Business adalah salah satu aplikasi chat yang dikhususkan untuk para pemilik bisnis. Adanya WhatsApp Business bisa menjadi alternatif aplikasi chat khusus bisnis yang sangat bermanfaat bagi para pemilik bisnis, terlebih pebisnis online pada saat pandemi seperti ini. Aplikasi ini membantu banyak calon pembeli untuk berkomunikasi ke penjual. Mereka bisa bertanya-tanya lebih dahulu sebelum benar-benar membeli suatu barang. WhatsApp Business juga menjadi pilihan tepat untuk digunakan sebab di Indonesia sudah banyak orang yang menggunakan WhatsApp. Jadi para pebisnis tak perlu meminta calon pembeli menginstal WhatsApp hanya untuk sarana komunikasi. WhatsApp Business mengeluarkan fitur-fitur yang akan memudahkan pengguna untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Pengguna dapat membalas pesan secara otomatis, sortir pesan, dan menjawab pertanyaan pelanggan dengan cepat. Bisa dilihat seperti WhatsApp Business yang ada pada UMKM Hamir dan Keripik Belut Oni, yaitu yang pertama yang perlu dilakukan adalah mengisi profil bisnis. Pastikan informasi yang dicantumkan dalam profil akurat dan sesuai dengan detail informasi bisnis seperti nama bisnis, alamat, detail kontak, kategori, email, dan juga website. Kemudian WhatsApp Business juga menghadirkan fitur katalog untuk menampilkan produk yang ada yang kita jual. Fitur ini berfungsi sebagai etalase produk yang dapat dilihat dalam katalog tersebut. Konsumen tidak hanya melihat foto produk, tetapi juga melihat detail keterangan dan harga produk seperti yang ada di PPT, yaitu katalog kue hamir Dapur Amanah dan juga katalog WhatsApp Business Keripik Belut Oni. Selain itu, WhatsApp Business juga menyediakan 3 fitur balas otomatis yang tidak terdapat pada WhatsApp Messenger. Ketiga fitur tersebut adalah OW Message, yang merupakan fitur balas pesan otomatis ketika ada pesan masuk dari pelanggan pada luar jam kerja atau saat bisnis sedang tidak beroperasi. Yang kedua yaitu Greeting Message, merupakan fitur balas pesan otomatis yang bisa penjual kirimkan saat pelanggan pertama kali menghubungi kita. Yang terakhir yaitu Quick Replies, atau fitur yang dapat penjual gunakan untuk membuat teks balasan untuk hal yang sering ditanyakan pelanggan seperti harganya atau adakah stoknya dan lain hal sebagainya. Oke. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah melihat. Berikut tadi adalah presentasi dari kelompok kami dan semoga proses pendampingan dua UMKM ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat untuk kedua UMKM tersebut. Ada salahnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.